Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Muhammad Riki Santosa dengan NIM 18112116 dan rekan saya Indah Putri Wardani 18112148 akan menjelaskan tentang pengertian hak asasi manusia. Pengertian hak asasi manusia. Menurut KBBI, pengertian HAM adalah hak yang dilindungi secara internasional seperti hak untuk hidup, kemerdekaan, hak untuk memiliki, dan hak untuk mengeluarkan pendapat. HAM ini sifatnya universal, di mana hak asasi manusia ini berlaku bagi semua orang berbagai ras, suku, etnik, agama, dan kedudukan. PBB telah mengadakan konvensi dan perjanjian internasional di berbagai negara untuk menjamin negara tersebut melindungi hak asasi manusia setiap rakyatnya. Menurut para ahli, menurut John Locke, pengertian HAM adalah hak asasi manusia yang diberikan secara Tuhan sebagai hak yang kodrat. Tidak ada kekuatan di dunia ini yang bisa mencabutnya, sifatnya suci dan mendasar. Menurut John Patterson, pengertian HAM adalah hak yang ada pada setiap manusia. Tanpa HAM, manusia mustahil bisa hidup sebagai selayaknya manusia. Menurut Miriam Budiarjo, pengertian HAM adalah hak yang dimiliki setiap orang sejak lahir, bersifat universal tanpa adanya perbedaan, entah itu jenis kelamin, suku, ras, agama, dan sebagainya. Menurut Profesor Kuncoro, mengacu pada isi Deklarasi del Homne Ardui Citoyen, pengertian HAM adalah hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya, tidak bisa dilepas dari hakikatnya sebab hak bersifat suci. HAM menurut undang-undang secara yuridis menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999, pengertian HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada diri manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat martabat manusia. Macam-macam hak asasi manusia. 1. Hak asasi pribadi atau personal rights, seperti hak hidup, hak bebas bergerak, hak bebas menyatakan pendapat, hak bebas aktif dalam suatu organisasi, dan hak bebas untuk memilih, memeluk agama, dan kepercayaan masing-masing sesuai aturan di negaranya. 2. Hak asasi politik. 3. Hak asasi hukum. 4. Hak asasi ekonomi. 5. Hak asasi peradilan, di mana seorang berhak mendapatkan pembelaan hukum dan persamaan perlakuan di hadapan pengadilan. 6. Hak asasi sosial budaya. Next. Pengertian pelanggaran HAM. Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang, termasuk aparat negara, baik disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini dan tidak didapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Next. Pelanggaran HAM berat. Pelanggaran HAM ringan itu pelanggaran HAM yang tidak mengancam nyawa seseorang namun merugikan orang tersebut. Macam-macam pelanggaran HAM ringan adalah bentuk pelanggaran HAM yang tidak mengancam keselamatan jiwa namun tetap dilindungi karena sangat berbahaya bagi individu.
Macam-macam pelanggaran HAM ringan. Yang pertama itu melakukan penganiayaan, kedua melakukan hal yang berakibat dapat mencemarkan nama baik seseorang, tiga menghalangi seseorang untuk menyampaikan aspirasinya dengan berbagai cara, dan keempat melakukan aksi kekerasan dengan pemukulan. Berikut ini contoh pelanggaran HAM ringan. Ini seperti pencemaran nama baik dan kekerasan secara fisik. Pelanggaran HAM berat. Istilah pelanggaran berat HAM muncul untuk menggambarkan beratnya akibat yang timbul dari perbuatan pidana tersebut terhadap raga, jiwa, martabat, peradaban, dan sumber daya kehidupan manusia. Ada dua macam pelanggaran berat, yaitu genosida dan kejahatan kemanusiaan. Next. Genosida adalah kejahatan yang setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, atau kelompok agama. Next. Macam-macam genosida. 1. Membunuh anggota kelompok. 2. Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok. 3. Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagainya. 4. Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok. 5. Memindahkan secara paksa anak-anak dan kelompok tertentu ke dalam kelompok lain. Pun gambar bisa dilihat seperti sudah ditampilkan di slide. Ya, selanjutnya yaitu kejahatan kemanusiaan. Dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 disebutkan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Macam-macam kejahatan kemanusiaan. Pertama, pembunuhan. 2. Pemusnahan. 3. Perbudakan. 4. Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa. 5. Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar asas-asas ketentuan pokok hukum internasional. 6. Penyiksaan. 7. Pemerkosaan, perbudakan sosial, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa, atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya secara 8. Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan dalam politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, dan jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional. 9. Penghilangan orang secara paksa. Yang 10. Kejahatan apartheid. Beginilah contoh-contoh kejahatan itu perbudakan dan kejahatan apartheid. Itulah demikian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.